keseluruhan kanker yang ada di ibu-ibu adalah kanker leher rahim dan memberikan kontribusi 19% kematian pada ibu dengan kanker itu adalah kanker leher rahim. Kanker leher rahim itu sebetulnya apa sih sebabnya ya? Dari penelitian terakhir ini sebanyak 70 sampai 80% adalah disebabkan karena human papilloma virus. Terus selebihnya lagi bisa karena eh, infeksi-infeksi yang lain, kondisi-kondisi misalnya keturunan atau radiasi dan lain sebagainya bisa menimbulkan kanker, tapi yang terbanyak adalah karena infeksi. Maka sekarang pemerintah melalui puskesmas juga memberikan suatu program untuk deteksi kanker leher rahim ini dengan metode yang murah dan ini cukup efektif sampai 66 sampai 70% untuk mendeteksi kanker leher rahim, yaitu namanya metode IVA. Jadi IVA itu dengan cara kita meneteskan atau mengoleskan cairan asam laktat pada serviks kita, kemudian beberapa saat kita lihat. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang memutih yang itu tidak bisa menyerap zat asam asetat itu biasanya berisiko terhadap kanker. Nah, itulah nanti kita lakukan penelaahan lebih lanjut, misalnya melakukan biopsi dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dideteksi secara dini dengan pap smear ya. Kalau pap smear itu lebih menuju ke penilaian selnya. Kalau tadi IVA adalah penilaian dari visualnya. Kalau dari pap smear ini barangkali lebih dari sekitar 80% bisa terdeteksi adanya kanker serviks ini. Nah, sekarang apakah kanker leher rahim ini bisa dicegah gitu ya? Sekarang mohon maaf, saya hmm, ajukan dulu bahwa resiko atau yang melatar belakangi mudahnya terjadi pada kanker leher rahim adalah usia yang muda, terlalu muda mengalami kehamilan atau terlalu tua juga mengalami apa namanya, mempunyai banyak anak. Nah, itu mempunyai risiko terhadap terjadinya kanker leher rahim. Kembali lagi tadi pada pencegahan ya, pencegahan karena bisa terjadi pada kehamilan yang terlalu dini, itu mencegah pasti jangan hamil yang terlalu dini, mengakhiri kehamilan pada usia tertentu, jangan sampai terlalu tua masih hamil, jadi terlalu banyak anak. Yang ketiga, kita bisa mencegah dengan vaksin. Ya, sekarang ini sudah berkembang vaksin untuk yang bukan kanker, yang divaksin adalah eh, virusnya, human papilloma virusnya itu yang kita vaksin. Ya. Vaksin ini bisa diberikan pada sekitar anak-anak usia 9 tahun sampai sampai umur 45 tahun. Kenapa anak-anak ini perlu diberikan? Karena ini akan melindungi, sangat-sangat melindungi, karena kita tahu sekarang ini bahwa pergaulan pada remaja maupun yang belum cukup usia adalah sangat mengkhawatirkan ya pergaulannya. Sehingga bisa kita lindungi anak-anak kita, remaja-remaja kita itu yang nantinya akan bisa mengalami risiko terjadinya kanker leher rahim karena HPV atau human papilloma virus itu terjadi penularannya secara seksual. Jadi kontak langsung. Ada beberapa macam vaksin yang sekarang ini yang bisa melindungi beberapa macam human papillomavirus itu sangat banyak sekali ya, puluhan tipenya. Nah, sekarang ini sampai detik terakhir ini bisa sampai 9 tipe yang bisa kita lindungi dengan vaksin yang namanya Gardasil 9 ya.
itu diberikan secara suntikan berkala pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan keenam. Tapi dengan begitu pun kita tidak boleh lengah, tetap dilakukan pemeriksaan papsir, tapi tidak sesering kalau tidak melakukan vaksin, misalnya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tetap dilakukan pemeriksaan pap smear ya. Kemudian pada ini infeksi human papillomavirus itu ada 2 macam, ada yang cenderung, ada yang jinak, yang itu yang menyebabkan kutil pada kemaluan, dan yang mempunyai risiko, yang risiko tinggi adalah yang bisa menimbulkan keganasan. Nah itu pada remaja-remaja kita sudah bisa kita berikan untuk mencegah nantinya akan terjadinya kanker leher rahim yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, kehidupan perempuan terutama.